Om Sairam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam para bakta saya yang terkasih. Pada kesempatan kali ini kami dari tim Media Center SSSDC Indonesia akan memperkenalkan satu program baru nih yang bernama Sai Inspires Podcast. Jadi pada podcast pertama kali ini kami akan membahas tentang wahini. Apa sih itu wahini dan mengapa wahini sangat penting untuk diketahui bagi para bakta Sai? Sudah ada presenter kita di sini, Bapak Agung Krisnanada, dan moderator kita Sis Paramita Laksmi. Jai Sairam. Om Sairam, para bakta sekalian. Selamat datang di Sai Inspire Podcast. Pada hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik, dan bersama saya saat ini ada Bapak Agung Krisnananda. Om Sairam, Bapak. Sairam. Ya, beliau adalah salah satu sesepuh di Sri Satya Sai Global Council Indonesia dan sudah mendalami ajaran Bhagawan Sri Satya Sai Baba selama kurang lebih 40 tahun. Ada Bapak? Ya, oke. Hari ini kita akan membahas satu hal yang Bapak sering sekali singgung di dalam berbagai kesempatan, khususnya dalam study circle ya, yaitu tentang wahini. Ya. Nah, hari ini kita pengen tahu nih Pak, sebenarnya apa sih itu wahini ya? Dan kenapa wahini itu penting kita ketahui. Nah, tapi sebelum kita ke pertanyaan intinya, mungkin Pak Agung bisa ceritakan dulu garis besarnya bagaimana wahini itu tercipta atau tertulis ya, dan cerita di balik adanya wahini. Silakan. Ya, terima kasih Sis Laksmi. Baik, Om Sairam kepada semua para bakta. Hari ini kita akan membahas apa yang tadi sudah disampaikan sama Mrs. Laksmi, yaitu wahini. Kenapa wahini itu begitu penting, begitu sangat, terutama untuk para bakta, kita seharusnya mempelajari wahini itu dengan sebaik-baiknya. Nah, sebelum saya akan menguraikan tentang wahini, nah, ada baiknya kita akan melihat kembali bagaimana wahini itu untuk pertama kali ditulis atau diciptakan oleh Bhagawan. Pada tahun 1958, di mana Bhagawan pada saat itu genap berumur 32 tahun. Ya. Nah, beliau pernah mengatakan bahwa pada umur 32 tahun, beliau akan memulai misi yang baru, yaitu membuat transformasi kepada para bakta, dan beliau akan membimbing para bakta sesuai dengan asas dharma yang sejati, dharma yang benar. Nah, pada tahun 1958 itu, persis genap beliau berusia 32 tahun. Nah, saat itu kemudian beliau memberikan nama kepada majalah bulanan pada saat itu yang di Puttapati. Beliau memberikan nama yaitu Sanatana Sarati. Ya. Disebut Sanatana Sarati. Sanatana berarti abadi, Sarati itu berarti kusir kereta atau driver, kalau zaman sekarang disebutnya driver. Kusir kereta. Jadi Sanatana Sarati itu bermakna bahwa beliaulah menjadi kusir atau driver yang selalu membimbing atau mendrive kita semuanya. Ya. Nah, untuk Sanatana Sarati pada saat itu, yaitu tepatnya pada bulan Februari 1958, itu beliau menulis satu artikel yang diterbitkan dalam Sanatana Sarati tersebut, dan judulnya itu adalah Prema Wahini. Nah, inilah awal daripada wahini. Yang pertama kali.
pada bulan Februari 1958. Nah, seterusnya setiap bulan beliau menulis satu artikel untuk dimuat di dalam Sanata Nasarati. Demikian terus berlangsung sampai Wahini itu selesai. Ya. Kemudian setelah Wahini, setelah Prema Wahini selesai, kemudian beliau berganti atau dilanjutkan dengan Wahini yang lain seperti Dhyana Wahini, Dharma Wahini dan sebagainya. Terus berlangsung itu sampai terakhir pada puncaknya itu adalah Lila Kaivalya Wahini. Nah, itu yang terakhirnya. Jadi demikianlah awal mula daripada Wahini kemudian ditulis, maka itu disebut Wahini, dalam arti ini bahwa wacana beliau ini betul-betul otentik karena ditulis sendiri oleh Bhagawan Sri Sathya Sai Baba. Ya. Jadi yang membuat Wahini spesial itu karena benar-benar tulisan tangan dari sang avatar sendiri ya? Salah satunya itu. Oke. Kemudian setelah beberapa tahun ke belakang, lalu artikel-artikel ini dibukukan. Dibuat buku, diterbitkan dalam bentuk buku-buku. Gitu. Maka muncullah buku-buku yang berjudul Wahini. Seperti pertama Prema Wahini, Dharma Wahini, kemudian yang lainnya semua itu yang berjumlah 16. Wow, ada 16 ya? 16 Wahini seluruhnya. Itu semuanya ditulis tanpa henti ya? Iya. Jadi Bhagawan Satya Sai Baba itu menulis setelah satu buku selesai, kemudian lanjut lagi dengan terus yang lain. Tanpa ada jeda, terus berlangsung. Nah, seluruh Wahini itu berjumlah 16 buku, yaitu saya sebutkan di sini semuanya ya. Prema Wahini, Dhyana Wahini, Dharma Wahini, Prashanti Wahini, Vidya Wahini, Prasnotana Wahini, Sandeha Niwarini, Sutra Wahini, Ramakata Rasa Wahini jilid 1, kemudian Ramakata Rasa Wahini jilid 2, Bhagavata Wahini, Gita Wahini, Upanishad Wahini, Jnana Wahini, Satya Sai Wahini, dan yang terakhir Lila Kaivalya Wahini. Ya, saya kira itulah asal mula terjadinya atau turunnya Wahini yang ditulis langsung oleh Bhagawan Sri Sathya Sai Baba. Berarti ini sangat otentik ya? Iya. Karena ditulis sendiri, berarti tidak ada orang yang ibaratnya terlibat. Jadi hanya Baba saja yang menulis ya? Tidak ada penambahan ataupun pengurangan. Baik. Ya. Jadi dari dulu pertama kali sampai sekarang itu tetap segitu, tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan. Ya. Berbeda misalnya kalau dalam wacana-wacana. Ya, kalau beliau memberikan wacana misalnya dalam kaitannya perayaan tertentu, itu biasanya ada yang dipotong sama itu karena terlalu panjang. Karena ya. Itu sebenarnya transkrip ya. Betul. Kalau ini tulisan asli. Tulisan langsung, tulisan asli. Ya. Berarti ditulis menggunakan aslinya itu bahasa pena ya. Ya. Maksudnya bahasa aslinya itu adalah telugu. Telugu ya, diterjemahkan. Dan menggunakan pena. Bukan ya. Berarti tulisan tangan. Tulisan sendiri, tangan. Ya. Tulisan tangan dari Bhagawan Baba sendiri. Baiklah Pak Agung, sekarang kan terkadang nih ya para bakta itu memiliki suatu preferensi ya dalam mempelajari ajaran Bhagawan Satya Sai Baba. Ada yang mengatakan, oh saya lebih baik mendengarkan wacana langsung. Tapi mungkin di sini sempat juga kita membahas bahwa Wahini ini ternyata sangat sangat penting ya. Karena ditulis langsung kan. Nah, boleh nggak Bapak ceritain kenapa selain daripada itu, kenapa Wahini ini sangat penting untuk kita, gitu, menjadi sebagai sebuah sumber dari ajaran Bhagawan Satya Sai Baba, dan kalau kita ingin mendalami ajaran beliau itu lebih baik dari Wahini kan? Nah, kenapa begitu penting Wahini itu? Ya, inilah sebetulnya yang perlu kita ketahui ya para Sai Bhakta umumnya. Bahwa kenapa Wahini itu begitu penting untuk dipelajari, untuk dipahami oleh kita semua.
Nah, pertama itu seperti yang sudah kita bicarakan sebelumnya, bahwa Wahini ditulis langsung oleh Bhagawan Sri Satyasi Baba sebagai sumber penjelmaan Tuhan. Itu yang pertama. Kedua, kalau kita membaca Wahini, itu kita menerima langsung getaran atau vibrasi pancaran dari ilahi, dari sumber yang sejati. Nah, di samping itu ada beberapa hal lagi yang membuat Wahini itu menjadi begitu penting. Wahini kalau kita lihat kontennya, lihat isinya, itu dia membahas satu topik. Contohnya misalnya Prema Wahini atau Dharma Wahini. Satu topik, apakah itu Prema, Dharma, secara lengkap, komprehensif gitu. Jadi kalau kita misalnya membaca Satya Sai Speak atau kutipan-kutipan atau potongan-potongan, itu umumnya begitu kan, kita mengambil satu kutipan-kutipan lalu dibacakan. Itu sebetulnya tidak lengkap. Ya, pengetahuan dari sana itu mungkin kontekstualnya atau wacana Baba itu kapan, saat di mana itu ada konteks tertentu. Tapi kalau Wahini tidak. Misalnya dia membahas Prema. Jadi Bhagawan Baba membahas apa itu Prema dari awal sampai akhir. Secara lengkap. Detail, secara detail, komprehensif. Jadi betul bahasanya mudah dimengerti. Jadi kita bisa mengerti dengan cepat kalau memang betul-betul. Kemudian di samping itu juga bukan hanya sekedar teori. Wahini juga memberikan suatu contoh-contoh yang real di dalam kehidupan kita sehari-hari saat ini. Sehingga Wahini itu bisa dipraktekkan, bisa dijalankan, bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari saat ini juga. Demikian, di samping itu juga yang paling penting itu adalah Wahini ini memberikan metode atau cara yang harus kita laksanakan, dalam bahasa aslinya disebut sadhana. Contohnya misalnya Dharma Wahini. Jadi beliau akan membahas, Bhagawan membahas apa itu Dharma secara yang benar-benar asli secara teorinya. Lalu beliau membahas juga Dharma dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kewajiban, ya, kita hidup sehari-hari sebagai anak muda, sebagai mahasiswa, kewajiban apa? Kemudian sudah menikah, berkeluarga, bapak, ibu, kewajibannya apa? Kemudian pemerintah juga punya kewajiban, guru ada kewajiban dan sebagainya. Jadi ada tugas. Nah, kemudian juga untuk menjalankan Dharma ini atau menjalankan kewajiban dengan sebaik-baiknya, itu juga ada metode khusus, ada sadhananya. Bagaimana kita dengan metode ini kita bisa menjalankan Dharma itu sebaik-baiknya dengan secara optimal. Dia menghasilkan karma baik ataupun hasil dari topik yang kita bicarakan ini secara maksimal. Jadi itu yang membuat Wahini itu sebetulnya sangat penting, karena dengan membaca itu kita akan mengerti secara lengkap apa yang menjadi topik bahasannya. Contohnya misalnya Prema Wahini. Prema Wahini seperti ini. Jadi apa itu Prema? Jadi ada kasih sayang. Kalau kita bicara tentang kasih sayang, ya semua orang tahu. Pasti itu kasih sayang muda-mudi dan sebagainya kan, begitu kan? Jadi love, punya love, jadi pacar dan sebagainya. Tapi yang disebut Prema itu bukan itu. Bukan itu sebetulnya. Nah, kemudian yang kedua, Prema itu adalah suatu kekuatan atau nafas hidup kita. Sangat penting untuk kehidupan ini, merupakan energi yang membuat kita itu bisa lestari, bisa hidup di dalam dunia ini. Lalu bagaimana kita menjalankan Prema itu? Bagaimana caranya kita memanifestasikan, mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari? Itu semua dibahas dalam satu buku, sehingga itu kita memiliki wawasan yang lengkap, ya, pengertian, pemahaman yang lengkap, komprehensif tentang topik Prema, apa Dharma dan sebagainya. Nah, inilah yang menyebabkan Wahini itu memiliki atau menduduki ranking tertinggi di dalam literatur sai, ya. Dia tuh ranking tertinggi karena yang pertama ditulis langsung, keaslian atau otoritas otentiknya, sangat-sangat otentik. Kedua,
dia berasal dari sumber yang asli dari ilahi. Kemudian yang ketiga, wahyu ini memuat secara lengkap, komprehensif, ya, dalam topik bahasan apa yang dibahas itu. Dan di samping itu juga bukan hanya sekedar teori, wahyu itu memberikan metode khusus berupa sadhana yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan hasil dari wahyu ini sendiri. Jadi sebenarnya semua wahyu ini itu bukan teori saja. Itu adalah sesuatu yang harus dipraktekkan sehari-hari dan dia akan memberikan hasil berupa peningkatan spiritual yang luar biasa. Yang luar biasa. Banyak orang sudah membuktikan hal itu. Ya. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa wahyu ini itu sangat penting dan kalau bisa wajib dibaca oleh setiap bhakta sai yang betul-betul ingin mengetahui, ingin memahami ajaran guru kita, Bhagawan Baba. Saya kira demikian, Laksmi. Oke, baiklah. Sekarang saya jadi lebih mengerti sih kenapa wahini itu begitu penting ya Pak ya. Oke, baiklah. Kalau dari pengalaman Pak Agung sendiri nih, kira-kira ada nggak cara terbaik untuk mempelajari wahini? Karena seperti yang kita tahu, wahini ini karena berbentuk buku ya, kan biasanya mungkin orang-orang ya sedikit agak malas lah untuk membaca mungkin ya. Nah, kira-kira Pak Agung ada kiat-kiat nggak untuk cara-cara terbaik dalam mempelajari wahini ini agar kita bisa lebih mengerti? Ya, menurut pengalaman saya, ini juga pertanyaan yang bagus sekali. Jadi untuk para bhakta adalah kalau kita membaca buku wahini itu memang bagus sih. Tapi ingat bahwa setiap dibaca, ya setiap wahini apa saja, setiap kali dibaca dia akan memberikan wawasan yang berbeda. Wah, ini hebatnya di situ. Jadi saya sendiri berapa kali, 10 kali saya membaca wahini, 10 kali mendapatkan pengetahuan yang baru. Ya, tetapi itu kalau kita tuh rajin membaca. Nah, banyak orang yang tidak punya waktu barangkali atau sibuk atau apa atau memang kurang rajin membaca. Nah, kalau menurut saya cara untuk mempelajari wahini yang paling bagus itu adalah dengan study circle. Study circle itu jadi bersama-sama kita. Kenapa begitu? Kenapa Bhagawan Baba menciptakan suatu sistem belajar study circle ini, yaitu belajar berkelompok. Ini juga satu metode yang sangat bagus untuk kita pakai atau kita terapkan. Nah, kalau wahini itu dibahas dalam satu study circle, maka selain si presenter ataupun pemateri akan memberikan uraian tentang wahini dalam topik tertentu. Nah, di samping itu juga para audiensnya atau pesertanya di situ itu bisa memberikan masukan sesuai dengan pengalaman, bisa memberikan pandangan-pandangan mereka atau pengalaman-pengalaman mereka dalam membaca wahini. Ini sangat penting sekali, sister. Kenapa? Karena kalau kita hanya sendiri membaca, mungkin kita hanya mendapatkan satu pemahaman. Tetapi dalam study circle itu banyak orang, kira-kira ada 10 orang. Nanti kita akan memperoleh 10 pandangan yang berbeda tentang topik yang sama. Dari sana kita bisa melihat atau merekam yang mana kira-kira yang bagus buat kita, ataupun mungkin yang belum dimengerti, it's okay, nggak apa-apa. Kita lewatkan saja. Ya, kita ambil semua yang cocok untuk kita. Nah, dari sekian yang ada, itu akan memberikan pemahaman, pengetahuan yang jauh lebih lengkap daripada kita belajar sendiri. Jadi, menurut pengalaman saya, ini pengalaman saya, jadi melalui study circle itu adalah cara belajar wahini yang paling bagus, paling efektif. Ya. Saya kira begitu. Baik Pak, kalau menurut Pak Agung selama ini yang telah mempelajari wahini nih, menurut Bapak anak muda cocok nggak Pak belajar atau membaca tentang wahini? Bagaimana nih Pak? Karena sekarang ini kan banyak generasi Z ya, banyak Gen Z nih
ingin Betul. mempelajari Wahini. Nah ini cocok nggak nih kira-kira? Ini pertanyaan bagus sekali juga. Ya, Wahini atau Bhagawan Baba dalam menulis Wahini itu tidak ada batasan umur. Oh, Beliau tidak pernah mengatakan ini untuk anak muda, ini untuk orang tua, untuk dan sebagainya, nggak ada. Ya. Berarti Wahini terbuka untuk siapa saja, Siapa saja. umur berapa saja, ya siapa. Tapi yang paling utama adalah mereka punya kemauan, ada kemauan untuk mempelajari Wahini ini. Nah, kenapa saya katakan cocok itu karena dalam Wahini itu ada hal-hal yang sangat praktikal atau sangat berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya misalnya Dharma Wahini itu kewajiban. Yang itu dibahas di sini itu adalah apa itu Dharma dan alam semesta itu dikendalikan oleh Dharma. Ini pengetahuan yang bagus sekali. Dan kemudian apa kewajiban kita masing-masing sebagai anak muda, angkat muda itu kita harus menjalankan, kita harus tahu kewajiban itu apa. Nah zaman sekarang itu banyak sekali banyak orang yang hanya menuntut hak saja. Yeah. Saya punya ini, saya harus begini, tapi dia tidak menjalankan kewajibannya. Itu ada. Yeah. Contohnya misalnya seorang anak kepada orang tua, ya apa kewajibannya? Paling tidak dia harus mengikuti tugas-tugas yang diberikan oleh di rumah orang tua ataupun tugas belajar dari sekolah dan sebagainya. Kemudian juga demikian juga orang tua, lalu sebagai profesional, apakah dia pegawai negeri atau pegawai swasta, apa saja itu dia tuh punya tugas tertentu. Nah, Dharma ini menganjurkan kita dalam untuk mencapai kehidupan yang baik, untuk kebahagiaan, itu satu-satunya jalan adalah dengan melakukan atau menunaikan tugas sebaik-baiknya. Ya. Ada satu pertanyaan yang bagus sekali. Ada orang yang bertanya kepada Bhagawan, ya, Baba, pertanyaannya begini, kenapa saya tidak bisa tenang dalam hidup ini? Saya selalu kok banyak pikiran, resah dan sebagainya. Lalu Baba menjawab apa? Kamu tidak menjalankan kewajibanmu dengan baik. Ya. Itu jawabannya. You don't do your duty. Jadi apa hubungnya? Saya dulu juga kaget. Loh, kenapa pikiran yang kacau itu dihubungkan dengan tugas? Ya. Ternyata bahwa Dharma itu sangat penting. Selain dia memberikan kebahagiaan, kemudian juga kesejahteraan, kemudian juga spiritual, dan dia juga membuat pikiran kita, perasaan kita itu sesuai dengan, nah ini yang utama, irama alam semesta. Dharma itu adalah sesuatu yang menguasai alam semesta ini. Dia katakanlah vibrasi yang sama dengan alam semesta. Jadi bagi orang yang menjalankan Dharma, maka dia akan hidup sesuai dengan ritme alam semesta, sesuai dengan kemauan alam semesta. Nah kalau ini terjadi, maka akan timbul kedamaian, Jadi harmoni. Jadi orang-orang yang benar-benar hidup harmoni itu adalah orang dia harus menjalankan Dharma sebaik-baiknya. Baik-baiknya. Wah, menarik sekali ya. Mungkin nanti di kesempatan selanjutnya kita akan bahas tuntas mengenai Dharma Wahini ini ya Pak ya. Betul. Oke, baiklah Bapak, satu pertanyaan terakhir nih Pak. Ya. Nah, selama ini kan mungkin sudah banyak Wahini yang sudah Bapak baca nih. Dari sudut pandang Bapak sendiri, mana yang menjadi paling favorit? Wahini paling favorit dan mungkin menjadi referensi juga untuk para bakta sekalian. Wahini mana dulu nih yang sebaiknya kita baca duluan? Ya mungkin biar tidak terlalu tidak terlalu stres bacanya. Ya, dari pengalaman saya dan juga ini sesuai dengan urutan dari Bhagawan Baba, itu pertama itu Prema Wahini. Oh, Prema Wahini dulu ya, karena Prema Wahini adalah yang pertama kali ditulis oleh Baba ya. Okay. Kenapa itu Prema Wahini? Ternyata bahwa prema atau kasih sayang itu menjadi basic dari semuanya. Ya.
Dan ini paling susah dimengerti. Ya, sesuatu yang sangat biasa kita Sehari-hari ya. sehari-hari, tetapi sangat sulit untuk dijalankan. Ya, sangat sulit. Maka itu perlu dari awal kita belajar, ya, pelan-pelan. Dan di sana juga dikatakan bahwa prema ini adalah merupakan fondasi di mana karakter baik, ya, itu berdasarkan dan bermuara pada prema. Ya. Jadi prema mewakili semua karakter baik pada diri manusia. Ya. Nah, kalau ini kita tanamkan dari awal, kemudian kita kembangkan perlahan-lahan, nah, yang lain itu akan menyusul dengan baik. Dan Bapak dalam buku Prema Wahini mengatakan bahwa sadhana yang utama itu adalah mengembangkan sadguna, artinya karakter baik, perilaku baik, ya, dan sebagainya. Nah, inilah yang merupakan modal utama untuk kita bisa mencapai apa saja cita-cita kita, apa itu dunia ataupun spiritual. Nah, kemudian yang kedua yang saya bisa sarankan juga adalah Dharma Wahini. Selain Prema Wahini, Dharma Wahini. Karena seperti tadi dikatakan, Dharma itu sangat luas maknanya, dan juga Dharma itu meliputi semuanya. Ya, maka itu kita benar-benar wajib memahami dan wajib melaksanakan, ya, Dharma dengan sebaik-baiknya. Walaupun ini mungkin kelihatan seperti sesuatu yang ini kan sudah saya dengar dari dulu kok, yang namanya apalagi yang sudah biasa gitu ya. Sudah biasa. Tapi jangan salah, suatu kebiasaan belum tentu benar. Jadi untuk itu maka kita harus mempelajari lagi, membaca lagi, mendalami kembali apa sebenarnya yang disebut Dharma dan bagaimana kita menjalankan hidup dalam kehidupan sehari-hari untuk mencapai tujuan hidup baik di dunia maupun setelah meninggalkan dunia ini. Ya, baiklah para bakta sekalian, telah kita saksikan bersama penjelasan dari Bapak Agung Krisnananda mengenai Wahini, ya, sangat luar biasa sekali. Dari penjelasan yang singkat ini kita jadi tahu betapa pentingnya Wahini untuk kita baca bersama-sama dan untuk kita pelajari bersama-sama. Karena tadi sudah dijelaskan juga bahwa Wahini itu sebenarnya ditulis sendiri oleh Bhagwan Sri Sathya Sai Baba sehingga keasliannya itu tidak diragukan lagi. Nah, para bakta, untuk mengetahui mengenai isi dari setiap Wahini, kita akan selanjutnya mengadakan lagi podcast lain yang akan khusus membahas mengenai Wahini-Wahini yang ditulis oleh Bhagwan Sri Sathya Sai Baba. Ya, terima kasih para bakta sekalian telah menyaksikan Sai Inspire Podcast pada hari ini. Semoga podcast ini bermanfaat untuk para bakta dan semoga kita semua dapat meningkatkan rasa bakti dan juga keyakinan serta sadhana kita dalam menjalankan ajaran Bhagwan Sri Sathya Sai Baba. Saya Laksmi Paramita, kita kembali lagi, kita berjumpa lagi di podcast selanjutnya. Om Sai Ram. Terima kasih telah menyaksikan seri podcast pertama dari SSS GC Indonesia. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share kepada teman-teman dan keluarga bro and sis. Nantikan seri podcast selanjutnya hanya di channel YouTube SSS GC Indonesia. Jai Sai Ram.